Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Fahmi Habibah, dan teman saya, Quratul Ayun Maulida Putri, akan mempresentasikan hasil tugas kami, konsep dasar wacana. Wacana adalah satuan bahasa tertinggi dan terbesar yang digunakan untuk berkomunikasi. Wacana adalah rangkaian kalimat yang membuat seluruh makna berkesinambungan dan kompleks dari semua kalimat dalam sebuah wacana. Di dalam wacana terdapat suatu konsep, gagasan pikiran, atau ide yang utuh sehingga dapat dipahami para pembaca pada wacana tulis dan dapat dipahami para pendengar pada wacana lisan. Misalnya, pada contoh pertama, dibutuhkan segera sebuah ruko dengan luas tanah 40 x 30 meter persegi. Jika Anda berminat, bisa dapat langsung menghubungi nomor di bawah ini tanpa melalui perantara. Contoh yang kedua, kali ini Depok diguyuri hujan deras. Banyak sekali orang bingung, tidak ada uang. Presiden sedang menghadiri pertemuan DPRD. Malam ini jalan tol ramai terkendali. Nah, contoh yang pertama itu merupakan contoh wacana yang benar. Disebabkan kalimatnya itu tersusun dengan rapi, informasinya juga jelas dari kalimat satu ke kalimat lain itu pun saling berhubungan. Nah, contoh yang kedua itu bukan merupakan suatu contoh wacana karena maknanya terpisah-pisah sehingga tidak membentuk satu kesatuan yang utuh sebuah wacana. Tidak saling berhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Selanjutnya yaitu syarat terbentuknya wacana, yaitu topik, kohesi dan koherensi, proporsional, dan tuturan. Selanjutnya unsur konteks wacana. Ketika menganalisis konteks wacana dalam sebuah cerita, maka perlu dipahami terlebih dahulu unsur-unsur konteksnya. Yang pertama, penutur dan pendengar. Berhubungan pada penutur dan pendengar yang harus diperhatikan yaitu suatu latar belakang. Arti wacana akan berbeda apabila dibicarakan oleh orang yang latar belakangnya berbeda juga. Misalnya, operasi harus segera dilaksanakan. Apabila pembicaranya merupakan seorang dokter, maka kalimat itu memiliki arti pembedahan. Apabila yang berbicara seorang petugas keamanan, artinya yaitu berupa penggerebekan atau razia. Nah, arti dari suatu wacana ditetapkan juga pada pendengarnya. Misalnya, kulitmu bagus sekali. Apabila kalimat itu diucapkan pada anak kecil, maka dapat diartikan sebagai sanjungan. Nah, apabila pendengar kalimat itu orang yang sudah berusia lanjut, maka arti kalimat itu dapat dimaknai sebagai ejekan. Yang kedua, topik. Apabila kita mengerti topik pembicaraan, sehingga pendengar juga gampang mengetahui isi wacana. Yang ketiga, latar peristiwa. Latar peristiwa bisa terjadi dari area atau kejadian psikis atau segala sesuatu yang menjadi dasar adanya perkara tutur. Keempat, yaitu penghubung. Nah, penghubung ini merupakan perantara yang digunakan saat mengantarkan pembicaraan tutur tersebut. Yang kelima, kode. Kode bisa ditunjuk salah satunya dengan logat bahasa yang ada. Yang keenam, bentuk pesan. Pesan seharusnya diberikan dengan benar karena wujud pesan berkarakter mendasar dan bermakna banyak. Yang ketujuh yaitu peristiwa tutur. Peristiwa tutur yang diartikan di sini merupakan perkara atau peristiwa atau tutur tertentu yang menampung aktivitas bertutur, contohnya ceramah dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wacana. Jenis wacana berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu wacana naratif. Contohnya menceritakan suatu kisah. Yang kedua, wacana prosedural. Wacana yang berisi kalimat-kalimat perintah atau peraturan. Yang ketiga, wacana ekspositori, menjelaskan sesuatu secara informatif. Contohnya seperti ceramah ilmiah. Yang keempat, wacana hortatori, bertujuan untuk memikat pembaca atau pendengar agar tertarik terhadap wacana tersebut. Yang kelima, wacana dramatik, biasanya digunakan dalam perfilman. Yang keenam, wacana epistoleri, digunakan dalam membuat surat yang di dalamnya sudah terkandung aturan dalam pembuatannya. Yang ketujuh, wacana seremonial, digunakan dalam acara tertentu seperti upacara seremoni. Yang kedua yaitu jenis wacana berdasarkan media penyampaian. Ada wacana tulis yang disampaikan melalui tulisan. Yang kedua, wacana lisan yang disampaikan secara lisan menggunakan bahasa yang verbal.
Yang ketiga, jenis wacana berdasarkan jumlah petutur. Terdapat ada wacana monolog yang digunakan oleh satu orang, biasanya digunakan dalam pidato atau ceramah. Yang kedua, wacana dialog yang digunakan dua orang atau lebih, biasanya digunakan dalam pembuatan skenario. Selanjutnya, jenis wacana berdasarkan sifat. Ada wacana fiksi yang berorientasi pada imajinasi. Yang kedua, prosa, disampaikan atau ditulis dalam bentuk prosa. Yang ketiga, wacana puisi, ditulis dalam bentuk puisi yang di dalamnya terdapat bahasa yang indah. Yang keempat, ada wacana drama yang berisi dialog, biasanya digunakan dalam percakapan dalam film. Yang kelima, wacana non-fiksi yang dihasilkan dari pola pikir manusia yang diperoleh dari data atau kaidah-kaidah penulisan yang baku. Selanjutnya, ada wacana berdasarkan tujuan. Yang pertama, ada wacana narasi, berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian agar cerita itu seolah-olah nyata. Yang kedua, wacana deskripsi, menggambarkan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, wacana eksposisi, paparan yang memberikan atau menguraikan sesuatu demi sesuatu penyuluhan atau penyampaian informasi dan penyuluhan. Ada wacana argumentasi yang berisi paparan atau alasan untuk membangun suatu kesimpulan yang disertai adanya bukti secara nyata. Yang kelima, wacana persuasi yang berisi paparan atau himbauan yang dapat meyakinkan para pembaca. Selanjutnya adalah peristiwa berbahasa dan tidak berbahasa. Peristiwa tidak tutur dan tutur adalah peristiwa berlangsungnya interaksi yang melibatkan dua pihak, yakni penutur dan lawan tutur, dengan satuan pokok tuturan dalam waktu tertentu, tempat, dan situasi tertentu. Peristiwa tindak tutur merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang pada saat berbicara. Suatu tindak tutur dapat didefinisikan sebagai aktivitas berbicara yang memiliki fungsi tertentu, yang pada hakikatnya tindak tutur merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penutur dalam sebuah percakapan yang dilakukan secara langsung. Tindak tutur juga termasuk gejala individual yang bersifat psikologis, sehingga proses terjadinya percakapan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam situasi tertentu. Peristiwa tutur merupakan suatu gejala individual yang bersifat sosial atau sejumlah rangkaian dari sekumpulan peristiwa tindak tutur. Dalam peristiwa tutur memiliki beberapa komponen penting yang wajib digunakan agar sebuah percakapan dapat berlangsung dengan baik dan tepat. Contoh dari peristiwa tutur yaitu adanya interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis wacana pada artikel ilmiah. Pada artikel di atas termasuk wacana yang berbentuk tulisan, karena di dalamnya terdapat syarat terbentuknya wacana. Nah, topik atau ide pada artikel di atas membahas artikel ilmiah, pengabdian masyarakat, dan sekolah dasar. Kemudian di dalam wacana tersebut terdapat kohesi dan koherensi, karena kalimat di dalamnya memiliki keterkaitan makna yang utuh. Contohnya pada kalimat, menulis artikel ilmiah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena merupakan kegiatan ilmiah yang dapat mengkomunikasikan hasil pemikiran, penelitian, dan pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika. Nah, pada kalimat tersebut itu termasuk kohesi dan koherensi, karena di dalamnya itu memiliki keterkaitan makna.
Selanjutnya terdapat proporsional, yaitu baris awal hingga akhirnya berkesinambungan makna sehingga tidak membingungkan para pembaca dan menjadi kalimat yang padu. Selanjutnya terdapat tuturan dalam wacana tersebut. Tuturannya itu berbentuk tulisan. Penuturnya yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan pengabdian dan petuturnya yaitu guru pada sekolah dasar tersebut. Artikel di atas itu termasuk wacana ekspositori karena menjelaskan sesuatu secara informatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan wacana dalam pembelajaran di tingkat kelas rendah dan tingkat kelas tinggi di sekolah dasar. Tingkatan kelas 1, standar kompetensinya yaitu mampu mendeskripsikan wacana lisan tentang deskripsi benda sekitar dan cerita atau dongeng. Ini bisa diimplementasikan dengan cara mampu menyebutkan isi dari suatu cerita atau dongeng dan mendeskripsikan benda yang ada di sekitarnya. Tingkatan kelas 2 memiliki standar kompetensi yaitu memahami ragam wacana tulis dan membaca nyaring atau membaca dalam hati. Membaca nyaring yaitu membaca teks secara singkat 15-20 kalimat dengan tepat dan jelas. Membaca dalam hati yaitu membaca teks yang bersifat panjang 20-25 kalimat dengan tepat. Tingkatan kelas ketiga, standar kompetensinya mampu mempelajari struktur wacana. Contohnya adanya interaksi antara guru sebagai penutur dengan siswa sebagai petutur. Contohnya, apa kabar anak-anak? Dan siswa menjawab, baik Bu. Tingkatan kelas 4, yaitu menentukan ide pokok sebuah wacana. Nah, siswa mampu memahami hasil diskusi antara narasumber dengan pewawancara yang terdapat dalam wacana. Selanjutnya kelas 5. Siswa mampu memahami isi wawancara dalam sebuah wacana. Contohnya, guru memberikan sebuah cerita berbentuk wacana. Kemudian, meminta siswa untuk membaca, memahami, kemudian meminta siswa untuk menyebutkan ide dari suatu wacana tersebut. Tingkatan kelas 6. Standar kompetensi yang dimiliki yaitu mendeskripsikan wacana lisan tentang berita maupun drama pendek. Pencapaiannya yaitu mampu menyimpulkan isi berita dan menceritakan drama pendek yang disampaikan secara lisan.